Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi smart students, welcome back to Smart School Program English class. This time with Mrs. Haryanti Tamrin. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Well, how's life today, smart students? I hope you are great. Also, I want to say hello to all my fellow teachers in all around South Sulawesi. And today, we are going to discuss about conditional sentence type 2. Smart students, before going to the main course, I want to show you some vocabularies which might be useful for you in your daily conversation. Now, the word is using very. Very artinya sangat. Nah, kata very jika disandingkan dengan kata sifat, itu bisa kita gantikan dengan satu kata yang berbeda. Yuk kita lihat ya. Very clean yang artinya sangat bersih can be replaced with spotless. Very dirty artinya sangat kotor. Filthy. Filthy. Very big artinya sangat besar. Huge. Huge. Very small artinya sangat kecil. Tiny. Tiny. Very hot yang artinya sangat panas. Boiling. Boiling. Very cold artinya sangat dingin. Freezing. Freezing. Very happy artinya sangat bahagia. Overjoyed. Overjoyed. Very angry yang artinya sangat marah. Furious. Furious. Very good yang artinya sangat baik. Amazing. Amazing. Very bad yang artinya sangat buruk. Awful. Awful. Very funny yang artinya sangat lucu. Hilarious. Hilarious. Dan very boring yang artinya sangat membosankan. Tedious. Tedious. Nah, gimana smart students? Semoga kosakata tersebut yang ada hubungannya dengan kata very atau sangat itu bisa bermanfaat. Can be useful for you in your English daily conversation. Now let's go back to see our goals of the lesson today. Now, it's about conditional sentence and the goals of today's lesson are understand the second conditional. Setelah pembelajaran ini, smart students diharapkan bisa memahami apa itu conditional tipe kedua. And also write second conditional sentence in a proper way. Smart students nanti diharapkan mampu menulis conditional tipe kedua dalam format atau bentuk yang tepat. Ya, kita lihat lagi ya. Oh, so many words talking about very, very good, very bad, very funny, boring. Now, let's have a look to this question. First question. What would you do if you were a bird? Apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu adalah seekor burung? That's my question for you, smart students. What would you do? If you ask me, what would I do?
Well, if I were a bird, I would fly to Palestine. Saya ingin sekali terbang ke Palestina, seandainya saya adalah burung. I would pray in Al-Aqsa Mosque. But, however, it is impossible to do. I'm not a bird. Ya, jadi kenyataannya it's only in my imagination. Hanya angan-angan saya, karena saya bukan burung. But hopefully I can go there someday with plane. Insyaallah, amin. Ya, my students. Nah, itu tadi adalah contoh dari conditional sentence tipe kedua. Now actually, let's have a look to the definition of conditional sentence itself. Conditional sentence is used to express cause and effect, the possibility of something happening, or to state assumption about things that are not actually possible. Jadi, conditional sentence, ingat ya, bahwa conditional sentence atau kalimat pengandaian itu digunakan untuk menyatakan sebab akibat, peluang terjadinya sesuatu, atau bisa juga menyatakan asumsi bahwa suatu hal itu atau suatu kondisi itu tidak mungkin terjadi, ya, or not actually possible. Jadi itu pengertian dari conditional sentence. Kalimat pengandaian. And of course, kita sudah belajar tentang conditional tipe 0 dan tipe 1 pada pembelajaran sebelumnya. Actually, there are 4 types of conditional sentence. Kita refresh kembali ya, smart students. Ada 4 jenis tipe kalimat pengandaian. Yang pertama adalah tipe 0. Tipe 0 contohnya adalah, if you heat the ice, it melts. Jika kamu memanasi es, maka es itu akan meleleh. Tipe 0 digunakan untuk menyatakan fakta umum or general fact yang hasilnya bersifat sama di semua tempat atau di semua keadaan. Berarti fakta ini bersifat ya kebenaran umum, ya. Nah, sekarang kita lihat jika saya memanaskan es di studio dan smart students memanaskan es di sekolahnya, di kelasnya, maka hasilnya sama. Es tersebut akan meleleh. So, it is general truth or it's general fact. Ya. Nah, sekarang dia bersifat scientific fact. Fakta scientific. Tipe selanjutnya adalah tipe conditional sentence tipe pertama. Contohnya adalah, if you practice every day, you will improve. If you practice every day, you will improve. Jika kamu latihan setiap hari, maka kemampuanmu akan meningkat. Nah, perhatikan, di sini ada future, simple. Dan di sini adalah simple present. Nah, penggunaan ini, tipe pertama ini, itu situasinya possible to happen, bisa terjadi. It's possible to happen in near future, in specific time, in the future. Jadi ada peluang terjadi kondisi ini. Jadi jika kita latihan dengan keras, maka tentu saja kemampuan kita akan meningkat. Dan itu bisa terjadi. Sekarang untuk tipe kedua, contohnya adalah, if I were you, I would study hard. Seandainya saya adalah kamu, saya akan belajar dengan giat. Nah, kenyataannya saya bukan kamu, berarti it is impossible. Situasi ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana dengan conditional sentence type 3 atau tipe ketiga? Contohnya adalah, if I had known the news, I would have come earlier. Seandainya saya sudah tahu berita tersebut, saya sudah akan datang lebih awal. Saya sudah akan datang lebih awal. Berarti situasi ini terjadi di waktu yang lampau. Dan situasi yang diharapkan atau kondisi yang diharapkan itu
tidak terjadi. It means also impossible. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, smart students, bahwa tipe 0 dan tipe 1 untuk kalimat pengandaian itu real and possible. Nyata dan bisa terjadi. Sedangkan conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe 2 dan tipe 3, it is unreal and impossible. Tidak nyata dan tidak mungkin terjadi. Paham ya, smart students? Nah, hari ini kita akan we will specifically talk about conditional sentence type 2. Perhatikan dengan seksama ya, smart students. Now, second conditional, it is useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future or unreal situation. Jadi sifatnya itu imaginary atau bersifat hayalan. And I said before that it is unreal, tidak nyata. Lalu hypothetical condition and hypothetical result. Apa itu hypothetical condition? Berarti bersifat asumsi. Assumption made is contrary to the fact. Asumsi yang dinyatakan itu bertentangan dengan fakta yang terjadi. Jadi kondisinya adalah bersifat hypothetical, asumsi, hasilnya pun demikian. Ya, itu adalah sifat dari second conditional. Next, nah, let me explain it in brief ya, semua students. Nah, second conditional ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, ya. Let me draw a line here. Atau bertentangan dengan kenyataan dan waktu sekarang. Nah, kalimat ini menyatakan suatu hayalan. Ya kan? Unreal, impossible. Itu adalah second conditional atau kalimat pengandaian tipe kedua. Mari kita lihat contoh pada kompilasi lagu-lagu, dan kompilasi lagu ini berisi lagu-lagu dari lagunya CeeLo Green, lalu Whitney Houston, Jennifer Lopez, and Beyonce. Alright, smart students. Have you seen all the second conditional that involve in the music clips? Ya, tentu saja ya. Yuk kita lihat. Yang pertama ada, if I were a boy, I would turn off my phone. If I were a boy, I would turn off my phone. Seandainya saya adalah seorang laki-laki, ya, I would turn off my phone. Saya akan mematikan telepon saya. Jadi pengandaiannya seperti itu. Sayangnya dia bukan laki-laki ya. Oke, yang kedua adalah, if you had my love and I gave you all my trust, would you comfort me? Seandainya kamu atau engkau memiliki cintaku dan aku memberikanmu kepercayaanku, apakah kau akan membuatku nyaman? Nah, itu ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Oke, yang ketiga adalah, if I was a richer, I would be still with you. Seandainya saya lebih kaya, saya mungkin masih bisa bersamamu. Kenyataannya mungkin dia tidak kaya ya, dan saat itu dia tidak bersamanya lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini ada was. Nah, sebenarnya was di sini pada aturan umum yang umum atau lazim digunakan, seharusnya di situ adalah were, ya kan? Untuk conditional sentence kita selalu menggunakan were, bukan was. Tapi kalau untuk lagu bisa dilakukan pengecualian karena banyak lagu-lagu yang menabrak kaidah-kaidah grammar supaya liriknya, musiknya itu lebih kedengaran enak didengar. Seperti itu ya. Demikian juga dengan ya, ini seharusnya ini you, tapi karena dia menjadi slang, dia berubah menjadi I'd still be with ya. Ya.
It's supposed to be I'd still be with you actually, ya. Nah, sekarang yang keempat adalah if I should stay, I would only be in your way. Seandainya saya harus tinggal, saya hanya akan menghalangi jalanmu. Ya, jadi kenyataannya dia tidak tinggal supaya dia tidak menghalangi jalannya, ya. Seperti itu. Jadi pengandaian second conditional itu tidak nyata, tidak mungkin terjadi. Itu contoh dalam musik. Nah, sekarang kita lihat polanya seperti apa sih kalau kita mau menyusun. Nah, secara gramatikal, satu kalimat conditional sentence terdiri atas dua clause. Klausa ya, dua klausa. Yang pertama condition clause, yang ini condition clause, dan yang ini result clause. Jadi dia satu. Dia dalam satu kalimat terdiri dari dua clause. Condition clause juga disebut dengan if clause, sedangkan result clause disebut dengan main clause atau klausa utama. If clause adalah klausa terikat, sedangkan main clause adalah klausa bebas. Ya, if clause tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersanding dengan main clause supaya dia memiliki makna. So, if clause harus bersanding dengan main clause supaya dia memiliki makna. Karena main clause itu sudah memiliki subjek predikat sehingga dia bisa berdiri menjadi satu makna, memiliki makna gitu ya. Nah, gimana? Selanjutnya, ya di sini ya, untuk condition clause atau if clause ini, if this happened, jangan lupa kata if-nya. If this happened, ini verb kedua ya, kata kerja kedua, that would happen. That would happen. Jadi ini adalah modal, verb 1. Ya. If this happened, that would happen. Jika seandainya ini terjadi, maka itu akan terjadi. Seperti itu ya polanya. Ada if clause-nya, ada main clause-nya. Kondisinya seperti ini, maka hasilnya seperti itu. Oke, semua students? Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Contoh pada kalimat if clause-nya adalah if I were a bird. Seandainya saya adalah seekor burung. Itu adalah if clause-nya. Berarti ini adalah if clause-nya. Ya. Kalimat clause terikat. Nah, dan diikuti dengan koma setelah klausa. Bagaimana dengan main clause-nya? Maka dia mengatakan, saya akan terbang keliling dunia. I would fly around the world. I would fly around the world. Kenyataannya adalah, apa kenyataannya yang bertentangan? Ya, saya bukan burung. I'm not a bird. Jadi, saya tidak terbang keliling dunia. Jadi dalam bentuk present ya, I don't fly around the world. I am not a bird, so I don't fly around the world. Ya, seperti itu. Jadi if clause-nya menggunakan if, dan pada ending clause-nya diikuti oleh koma untuk if clause-nya. Ya. Sekarang untuk pola selanjutnya, if di sini untuk conditionalnya, condition diikuti oleh past simple atau simple past tense. Apa itu? Ya tentu saja formatnya seperti pada display yang semua student bisa lihat. Ada subjek diikuti dengan verb kedua. Jadi ingat simple past selalu menggunakan kata kerja kedua. Jika dalam bentuk negatif, maka kita tidak menggunakan kata kerja kedua, tetapi kita menggunakan kata kerja pertama yang didahului dengan did not untuk kalimat negatifnya. Ya. Lalu bagaimana jika tidak ada kata kerja? Maka subjek harus diikuti dengan were. Ingat ya, subjek apapun itu menggunakan were.
Jadi meskipun she tetap were, he tetap were, it tetap were, ya. Ya, jadi tetap kita menggunakan were, lalu diikuti dengan non-verb. Jika negatif, maka yang ditambahkan not adalah were not. Subjek diikuti dengan were not, yang disingkat dengan weren't, lalu diikuti dengan non-verb. Bagaimana dengan main clause-nya? Tentu saja main clause-nya itu menggunakan past future. Past future menggunakan modals, ya semua students. Modalnya adalah would, boleh would. Jadi subjek diikuti oleh would, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ya. Kalau negatif, maka kita gunakan would not yang diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Jika tidak ada kata kerja, maka non-verb ini didahului dengan be. Would be. Ya, would be. Jika negatif, maka dia menjadi would not be. Diikuti dengan non-verb atau bukan kata kerja. Ingat ya, kita gunakan be jika tidak ada kata kerja pada main clause-nya. Nah, smart students, guru pendamping di kelas akan menjelaskan tentang penggunaan past simple dan past future dengan lebih mendetail. Selanjutnya, kita lihat untuk past simple yang tadi kita katakan menggunakan kata kerja kedua, ya kan? Past simple itu selalu menggunakan kata kerja kedua. Jika saya memberikan beberapa kata di sini, perubahan bentuk dari verb 1, verb 2, verb 3. Ya kan? Berarti kata kerja yang kita gunakan untuk past simple adalah yang mana, smart students? Kira-kira untuk yang ini yang mana? Ya, tentu saja kita menggunakan kata ate. Nah, untuk study, studied, dan studied, maka kita menggunakan kata kerja yang di tengah ini, smart students, yaitu studied. Ya, dan untuk kata take, took, dan taken, maka kita menggunakan tentu saja kata kerja took. Nah, sekarang sudah jelas ya, untuk penggunaan simple past tense kita menggunakan kata kerja kedua. Bagaimana dengan past future-nya? Tentu saja kita menggunakan modals. Ya, kita gunakan would yang diikuti dengan infinitives. Apakah cuma would saja yang bisa kita gunakan? Ya, tentu kita bisa juga menggunakan could atau might. Boleh kita gunakan would, boleh kita gunakan could, dan bisa kita gunakan might. Ya, tapi tetap diikuti dengan infinitives. Apa itu infinitives? Nah, kita jelaskan lebih lanjut bahwa infinitives adalah base form atau kata kerja dasar. Bentuknya adalah kata kerja berbentuk pertama. Nah, jika kita lihat kosakata tersebut, ada eat, ate, eaten, yang mana kira-kira base formnya? Ya, tentu saja base formnya adalah yang kita gunakan setelah would adalah eat. Untuk study, studied, dan studied, maka yang kita gunakan adalah study. Dan untuk kata take, took, taken, yang kita gunakan adalah take. Nah, itu mengikuti would atau mengikuti modal. Jadi tidak pernah kita menggunakan kata kerja kedua untuk mengikuti modal. Selalu kita gunakan infinitive atau base form or base verb. Ya. Gimana sampai di sini semua students? Nah, kita lihat contoh supaya lebih jelas ya. Kita lihat di sebelah kiri adalah condition atau if clause, di sebelah kanan adalah result atau main clause. Contohnya adalah if I ate too much, jika saya terlalu banyak makan, ada kata if di sana, lalu diikuti oleh koma, itu adalah if clause-nya, kondisinya. Seandainya ya,
saya banyak makan, maka hasilnya atau main clause-nya adalah I would vomit. Saya akan muntah. Nah, ini adalah modal ya yang diikuti dengan verb one atau infinitives. Saya akan muntah. Nah, tidak boleh dipakai koma di sini lagi ya semua students. Kita harus menggunakan titik di sini. Yang menggunakan koma hanya if clause saja. Bagaimana jika kita ingin membalik? Apakah boleh main clause-nya di depan, lalu if clause-nya di belakang? Tentu saja boleh. Iya, kalau kita balik maka dia menjadi I would vomit, saya akan muntah if I ate too much, jika saya makan terlalu banyak. Sekarang perhatikan kalimatnya jika dibalik. Apakah masih menggunakan koma? Tentu saja tidak, komanya hilang. If-nya berada di tengah. I wouldn't vomit if I ate too much. It's still the same meaning. Yeah. Now we move to the next slide. There are some usefulness of second conditional ya. Dalam penggunaannya conditional atau kalimat pengandaian tipe kedua itu kita bisa gunakan untuk memberikan nasihat. Contoh penggunaannya if I were gitu ya. If I were you, seandainya saya adalah kamu, I would study hard. Saya akan belajar dengan giat. If I were you, I wouldn't be lazy. Saya tidak akan malas. Seandainya saya adalah kamu. Ya, berarti ini adalah if clause-nya, main clause-nya adalah ini. Ya, di sini adalah kondisi, maka ini adalah result. Seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan second conditional untuk memberikan nasihat, maka kita boleh menggunakan if I were you, if I were you. Seandainya saya adalah kamu, I would, bla bla bla, I wouldn't, bla bla bla. Nah, kenapa di sini ada be? Ya kan? Kenapa ada be di sana? Karena lazy ini adalah bukan kata kerja. Maka setelah would tambah not, wouldn't, tidak, ya. Maka kita berikan be di sana. Wouldn't be lazy. Saya tidak akan malas. Sedangkan di sini study tidak ada be-nya karena study itu adalah verb. Sedangkan would itu selalu ketemu dengan verb 1 atau verb plus infinitives. Oke, selanjutnya memberikan giving reason for a situation, memberikan alasan untuk sebuah situasi. Contohnya adalah I wouldn't go to her party if she didn't invite me. Saya tidak akan ke pesta seandainya dia tidak mengundang saya. I wouldn't go to her party if she didn't invite me. Jadi itu alasan ya. Selanjutnya, I wouldn't stay if he weren't here. Saya tidak akan tinggal seandainya dia tidak ada di sini. Saya tidak akan tinggal seandainya dia tidak ada di sini. Ya, I wouldn't stay. Nah, dia di sini if-nya dia bawa ke belakang, if clause-nya dia bawa ke belakang, berarti if he weren't here. Nah, perhatikan, he di situ tidak menggunakan was, tetapi dia menggunakan were. Dan karena dia negatif, maka dia singkat menjadi if he weren't, atau if he were not here. Apakah ada penggunaan yang lain untuk second conditional? Yes, kita bisa menggunakan untuk making a polite request, making a polite request untuk membuat permintaan sopan ya. Would you mind? Nah gitu, would you mind if I use your laptop for a day? Bisakah, tidakkah kamu keberatan jika saya menggunakan laptopmu untuk 1 hari? Ya, selanjutnya, would you mind if I borrowed your helmet? Tidakkah kamu keberatan jika saya meminjam helm kamu? Gitu ya, would you mind? Jadi diawali dengan would you mind, would you mind? Oke, selanjutnya, dreaming about impossible situation. Bermimpi tentang situasi yang tidak mungkin terjadi. So, for example, if I were rich, I would build a big house. Seandainya saya kaya, saya akan membuat sebuah rumah yang besar.
It's impossible situation. I'm not rich. I cannot build a big house. Yeah. And then if I had a lot of money, I would buy a private jet plane. Seandainya saya memiliki uang yang banyak, saya akan membeli sebuah pesawat jet pribadi. Ya. Kenyataannya, I don't have a lot of money and I cannot afford to buy private jet plane. Saya nggak mampu beli pesawat jet pribadi karena nggak punya uang. That's the truth, that's the fact. Ya, jadi bertentangan dengan kenyataannya. Ya. Sekarang kita diskusi dulu. Boleh kita buka sesi interaksi, nah, Smart Students, ya. Untuk soal yang pertama, kira-kira menurut Smart Students apa yang harus kita isi pada bagian kosong tersebut? Sudah ada berapa kelas yang bersamai kita pada kesempatan ini? Ada SMA 1 Luwu Timur, ada dari Bulukumba, apa kabar Bulukumba? SMA Parepare, ya. Ada kelas 12 IPS 3 di sana. Ada SMA Selayar, ya, Baru, Bone, gitu ya. Oke, ada Luwu Timur. Nah, kira-kira untuk soal nomor 1 apa, nak, jawabannya? Apakah ada yang mau menjawab? Silahkan. Apa yang harus kita masukkan pada bagian yang kosong tersebut? My parents would be happy if I bla 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 win a medal. Berarti yang harus kita gunakan adalah kata yang di dalam kurung ini, nak. Kita harus substitusi masuk ke sini. Ayo, apa? Ada yang bisa? You can raise your hand and then we start to do some conversation. Oh ya, dari SMA Luwu Timur, jawabannya adalah win. Tadi aturannya untuk second conditional kita menggunakan simple past, ya. Apakah benar kata kerja kedua dari win adalah win? Ayo, dari sekolah yang lain apa jawabannya? Silahkan. Boleh diklik diketik ya di chat box kalau misalnya if there's something wrong with. Ya, betul sekali. SMA Negeri 3 Luwu Timur menjawab one. Very good. So the answer is one. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah one. My parents would be happy if I won a medal. Orang tua saya akan sangat bahagia seandainya saya memenangkan medali. Ya, selanjutnya, this one. Gimana nih yang ini? My mother would be glad if my baby brother bla 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 not cry all the time. Di sini adalah not cry berarti dia negatif, nak. Ya. If clause-nya negatif di sini tidak menangis. Ada yang bisa? Ayo, dari SMA mana nih yang bisa menjawab? Simple past tense dalam bentuk negatif. Tadi harus pakai apa, nak? Boleh buka chat box-nya kembali jika ada gangguan teknis misalnya. Atau boleh raise hands and then you can answer the question. Jawabannya adalah my mother. Iya, betul sekali. Dari mana nih? Dari SMA Negeri 10 Bulukumba. Good job for you, nak. Dari SMA Bulukumba. Berarti did not cry. Didn't ya. Kita singkat menjadi didn't cry. Betul sekali. Good job. Sekarang kita lanjut ke ada gambar mobil baru nih. If I bla 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 get a billion rupiahs, I bla 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 not buy a new car. Seandainya saya mendapatkan 1 miliar rupiah, saya nggak mau beli mobil baru. Iya, saya mau sumbang ke Palestina. Kalau 1 miliar dapat. Ya, kira-kira apa jawabannya, nak? Silahkan. Boleh diketik lagi dari SMA mana nih? Luwu sudah. Bulukumba sudah. Sekarang dari SMA mana nih? Jangan mau kalah dong sekolah yang lain. If, di sini simple past ya, nak. Di sini pasti simple past. Apa simple past dari get?
kata kerja kedua di sini tentunya past future. Ya. Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Iya, dari Luhut Timur kembali ya, SMA 1. If I got a billion rupiah, betul sekali. Good. Selanjutnya apa nak untuk main clause-nya? Untuk main clause-nya apa? I modal, ingat past future? Ya, boleh diketik. Ya, it takes time ya actually. I wouldn't, karena negatif ya nak. I wouldn't buy a new car. If I got a billion rupiahs, I wouldn't buy a new car. Seandainya saya dapat 1 miliar rupiah, saya nggak mau beli mobil baru. Iya. Selanjutnya, masih bisa 1. Nah, untuk ini, if I bla 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 you, I bla 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 quit smoking. Seandainya saya adalah kamu, nah ini nasihat ya, advice, saya akan berhenti merokok. Jawabannya adalah, ada yang angkat tangan? If I itu simple past di sini nak. Ya, simple past. Sedangkan di sini past future. Ya, berarti jawabannya adalah if I were you. Ya, seandainya saya adalah kamu, saya akan berhenti merokok. I would stop atau I would quit smoking. I would quit smoking. Iya. Nah, masih ada nih. Ya. If I have more free time, I bla 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 travel around the world. Nah, di sini jawabannya adalah if I, tentu saja di sini harus simple past. Untuk have-nya berarti kita menggunakan kata kerja kedua dari have adalah had. If I had more free time, seandainya saya memiliki lebih banyak waktu senggang, saya akan bepergian keliling dunia. I would travel around the world. Iya, seperti itu. Nah, smart students, semoga penjelasan Ibu bermanfaat ya. Nanti insya Allah akan lebih dikuatkan oleh guru mata pelajaran smart students di sekolah. Now, ada lagi nih di sini. The last one. I will punish Israel for the war crime if I blah 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 be the United Nations. Saya akan menghukum Israel untuk kejahatan perang yang dia lakukan seandainya saya adalah PBB. Apa jawabannya ada di situ? Iya, ya. Apa nak? I would, betul sekali. I would punish Israel for the war crime if I were the United Nations. Seandainya saya adalah PBB, saya akan menghukum kejahatan perang yang luar biasa. Sudah dilakukan kejahatan berat ya. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Palestina. Dan sekarang kita tiba pada kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari second conditional ini? Second conditional bersifat imaginary atau hayalan, angan-angan, unreal, tidak nyata, dan bersifat asumsi. Kondisinya bersifat asumsi, ya, hypothetical, and also result, hasilnya juga bersifat asumsi. Bertentangan dengan kondisi sebenarnya. Oke, smart students, dan thank you very much for your nice attention. Happy learning. Ibu Haryanti Tamrin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.